Rugi sekali teman-teman. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti kalau ada 1 detik saja dari hidup kita yang kita tidak isi dengan amal-amal saleh. Menyesalnya luar biasa. Kalau seandainya detik ini ada orang yang dihidupkan dari kuburan dan dia hadir bersama kita dan kita berikan dia mikrofon untuk dia menyampaikan kira-kira apa yang dia ingin nasihatkan kepada kita di saat dia diberikan hidup setengah jam saja. Setengah jam diberikan waktu untuk hidup, kira-kira apa yang akan dia ucapkan kepada kita? Atau bayangkan setiap orang di antara kita sekarang meninggal, baru tadi diantar di kuburan dan dikuburkan, kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup 5 menit, tidak usah setengah jam, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia lihat di alam kubur. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan kepada kita, saudaraku sekalian? Apakah dia akan mengatakan, silakan kamu habiskan waktu kamu di mall misalnya, atau cari makanan favoritmu, atau silakan bergaul seperti atau membuang-buang waktu seperti biasa yang kamu lakukan? Demi Allah tidak. Mereka akan mengatakan segera taubat kepada Allah, segera ibadah. Saya sudah lihat apa yang kalian tidak lihat. Mereka semua akan mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan pada saat mengantar jenazah dan beliau ingin menasihati dirinya dan juga orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, aku seakan-akan sedang diajak bicara oleh penghuni-penghuni kuburan ini. Mereka sedang bicara mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau tahu bagaimana tanah kuburan dan belatung-belatungnya menyedot ya otot-otot kami, lemak-lemak kami, isi sumsum tulang-tulang kami, kemudian merusak semua tulang-tulang kami sehingga keropos, bahkan memakan isi bola mata kami dan menghabiskan mengukur semua rambut kami yang dulunya indah. Kalau seandainya engkau tahu, wahai Umar, bagaimana sekarang kami menyesal dengan semua detik hidup kami yang sudah kami buang cuma-cuma, dan juga dosa yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana menyesalnya kami, dan juga bagaimana menyesalnya kami dengan amal-amal soleh yang kami tinggalkan, sempat luput hanya karena dia amal sunnah dan kami mengatakan sudahlah itu kan cuma sunnah. Bagaimana menyesalnya kami? Makanya saya, hai Umar, engkau tidak akan pernah mau menikmati makanan, minuman sampai engkau menyempurnakan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, semua dai-dai, semua ulama, semua kiai kita kalau menyampaikan ceramah seperti yang kami sampaikan, kami hanya bisa berteriak-teriak di mikrofon seperti ini. Kami tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu dan saudaraku seiman untuk mengawasi Anda setiap saat. Ngetuk rumah, ayo sholat, ayo tutup aurat, ayo tinggalkan yang haram, riba, zina, bohong, menipu. Itu nggak mungkin. Maka Anda harus engah. Orang yang cerdas sampai padanya sebuah peringatan, maka dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia jadikan sebagai pegangan hidup sehingga tidak ada yang jadi masalah buat dia. Sisi yang lain, saudaraku seiman, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya baik, semuanya baik. Sering saya sampaikan di pengajian, kita disuruh jujur. Orang jujur disukai oleh manusia, disukai oleh Allah. Kita kalau bermuamalah dengan orang jujur, semua perkataannya baik, semuanya jujur, kita akan nyaman bermuamalah dengan dia. Allah perintahkan kita agar bertanggung jawab. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang diberikan amanah lalu tanggung jawab. Orang yang selalu berbuat baik, dermawan, ya, dan apapun sifat-sifat baik, semuanya itu diperintahkan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan baik. Dan juga apa yang dilarang oleh Allah, bohong, menipu, memukul, menggunjing, mencuri, membunuh, semua ini tidak baik. Dan Allah jadikan buruk di mata manusia. Lalu pertanyaan sederhana, apa yang menghalangi Anda untuk menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan yang salihah? Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab, orang yang rajin sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang selalu membantu orang lain, dermawan? Kenapa kita masih terus dalam kebohongan kita, ya, penipuan kita dan segala macam hal yang sebenarnya Allah sudah datangkan peringatan agar kita tidak mau atau tidak disukai oleh manusia. Allah selalu membongkar perbuatan-perbuatan buruk agar jelas di mata manusia kalau itu tidak baik. Kalau itu tidak baik maka jangan dikerjakan. Saudaraku seiman, kalau seandainya setiap orang di antara kita bisa merenungi dan juga menanamkan dalam hati dia bagaimana Allah menyebutkan, saya bukan katakan beberapa ayat ya, tapi puluhan ayat Al-Quran,
bahkan bisa ratusan ayat Al-Quran berisikan penyesalan-penyesalan yang sudah Allah bocorkan buat kita. Sayang sekali kalau peringatan seperti ini tidak kita engah, tidak kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kita seakan-akan mengatakan, oh kan belum datang hukuman kepada saya. Yang lucu kadang-kadang ada orang menunggu nanti dia dicacatkan oleh Allah, nanti dibuat dia tabrakan, nanti dibuat rumah tangganya cerai, nanti dibuat anaknya durhaka, nanti dibuat bermasalahan, baru dia mau menyadari. Kenapa tidak sadar dulu sebelum terjadi hal-hal tersebut? Di alam manusia, semua pelanggaran-pelanggaran dilakukan pasti ada konsekuensi hukumnya. Anda misalnya curang sama orang, mengganggu orang lain, pasti ada konsekuensi hukum. Di perusahaan kita curang, pasti ada konsekuensi hukum. Nah begitu juga dengan di alam Allah subhanahu atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita renungi teman-teman sekalian, kita mulai dalam surah Al-An'am. Saya minta ini tolong ditadaburi baik-baik. Karena peringatan seperti ini, Allah lah yang memudahkan lisan kami sekarang menyampaikan. Allah yang memudahkan ya pemerintahan Kota Makassar, jazakumullah khair, untuk memudahkan pengajian kita. Allah yang memudahkan langkah kaki Anda untuk datang dan mendengarkan. Ini jangan dianggap sebagai sebuah seremoni atau testimoni saja. Allah ingin kita merenungi sama-sama ayat-ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang terucapkan dari lisan kami kecuali sudah Allah yang mengaturnya. Ini kebaikan. Perhatikan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ada ayat 27 dan ayat 21, ayat 31. Surah Al-An'am ini surah nomor 6 dalam Al-Quran disebutkan di ayat 27-nya. Ini contoh penyesalan yang akan terjadi nanti. Yang bunyinya saya bacakan. Walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan peringatan buat kita juga umat beliau SAW. Jika engkau hai Muhammad bersama umatmu melihat ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak kelalaian dihadapkan ke neraka nanti pada hari kiamat. Mereka sudah lihat neraka depan mata mereka, sudah lihat api berkobar-kobar, sudah lihat orang teriak-teriak ketakutan. Lalu mereka akan berkata, para ahli neraka akan berkata, ini sudah dikasih bocorannya, jangan menjadi mereka. Allah sudah bilang, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah hai Muhammad, kamu melihat peristiwa atau suatu peristiwa yang mengharukan. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, saudaraku seiman. Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau melihat hai Muhammad, bagaimana mereka nanti pada hari kiamat diberdirikan depan neraka, dan mereka lihat kobaran-kobaran api itu, mereka semua di neraka akan mengatakan, kalau seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, lalu kami mulai berimani ayat-ayat Tuhan kami beriman, kami beramal saleh. Ya, tapi sudah tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, sungguh itu akan menjadikannya sebagai sebuah pemandangan yang memilukan. Di ayat 31-nya Allah juga mengatakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Masih surah yang sama Al-An'am tapi ayat 31-nya. Allah berfirman, sungguh telah rugilah, binasalah, celakalah, menyesallah, itu maknanya semua sama. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Gak akan ada hari kiamat, gak akan ada hisab amal, gak akan ada surga dan neraka. Dia mendustakan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, tanda kutip, Allah ceritakan kepada kita bocorannya, alangkah besarnya penyesalan kami. Ini orang-orang akan berkata nanti hari kiamat, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Amat buruklah apa yang Allah pikul, apa yang mereka pikul itu. Saya tambahkan satu ayat 32 di bawahnya. Ini Allah ingatkan kepada kita supaya kembali kepada tujuan kita diciptakan. Silakan nikmatin dunia, tapi di 5 huruf yang halal, makan, minum, pergaulan, pendapatan selama halal nikmatin.
Islam tidak pernah membatasi prestasi dunia kita. Bisa mengejar jabatan tertinggi yang penting halal. Bisa mengejar titel akademik tertinggi yang penting halal. Ya, jenjang pendidikan. Bisa ya, memiliki keturunan, memiliki pasangan, memiliki pekerjaan, menjaga nama baik, memakai pakaian yang bagus. Apa saja, menikmati pemandangan yang indah. Selama halal silakan. Yang haram, 5 huruf yang lain tinggalkan. Allah tidak pernah larang untuk itu. Dunia boleh kita nikmatin, tetapi jangan itu membuat kita membangkang dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 32 Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Tiadalah kehidupan dunia itu selain hanya main-main saja seperti waktu yang berlalu dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Selanjutnya kita tadabburi juga surah Al-A'raf, surah nomor 7. Di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tadi surah Al-An'am surah nomor 6, ini ayat surah nomor 7 Al-A'raf. Ayat 5-nya, "Fama kana da'wahum idz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin." Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka hanya mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Teman-teman tahu gak? Nanti hari kiamat, orang-orang yang masuk neraka, wa na'udzubillah, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka untuk berbuat dosa. Bahkan Allah datangkan peringatan-peringatan kepada mereka. Supaya ada yang nasihatin, ada yang ingatkan, dikasih ujian, sakit, bangkrut usahanya, supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi mereka nanti masuk neraka dalam kondisi menyesal, tapi saat itu tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Mereka sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Waktu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat sahih menguburkan jenazahnya tokoh-tokoh Quraisy. Ada 70 tokoh Quraisy, 69 dikubur dalam satu sumur. Kemudian satunya Umayyah bin Khalaf tidak bisa dikubur karena badannya membusuk, membengkak. Ini 70 orang, semuanya orang kayanya Mekah, semuanya kepala-kepala suku yang sangat terkenal. Orang-orangnya tampan-tampan, kekar-kekar tubuhnya, keturunannya banyak, tapi binasa di perang Badar karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jenazahnya ditaruh dalam sumur, kata Nabi SAW di depan para sahabat, "Wahai fulan bin fulan," dipanggil namanya satu persatu. "Wahai fulan bin fulan," 69 orang itu. Yang satunya di luar, dikubur di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, setelah sebut 69 nama ini, beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Orang kafir akan kena siksa kubur, malaikat maut cabut ruhnya menyakitkan, kemudian nanti dia akan dibangkitkan hari kiamat masuk neraka. Sudah lihat semua itu? Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya, aku beriman, Allah berikan kemenangan. Allah berikan ketentraman. Dan ini baru di dunia, di akhirat aku juga akan dapatkan yang terbaik. Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, mereka semua itu bangkai, sudah mati, jenazah. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwakum dalam genggamannya wahai Muhammad. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau sedang mendengarku sekarang. Live Nabi SAW sampaikan tentang kondisi mereka. Cerdaslah teman-teman. Masuk telinga kanan, dicerna ke otak kita, dimasukkan ke dalam hati kita, aplikasikan dalam anggota tubuh. Jangan cuma dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lalu pulang, bubar, oh bagus ya, oh tadi rame ya. Bukan itu yang dibutuhkan. Bagaimana antum pulang, Anda pulang membawa ilmu itu dan mengamalkan. Itu yang penting. Keselamatan Allah yang membuat kita bisa berkumpul sehingga kita bisa saling mengingatkan pada saat ini. Maka jangan sia-siakan ini. Begitu juga selanjutnya Allah SWT sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 yang disebutkan di ayat 50 sampai ayat 54. Bunyinya surah Yunus surah nomor 10 ayat 50 sampai 54. Qul ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakan hai Muhammad, terangkan kepadaku, jika datang kepada kamu sekalian siksanya Allah di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang berdosa itu meminta disegerakan juga? Maksudnya kalau tiba-tiba datang, ada orang yang berzina di hotel, tiba-tiba rubuh hotelnya, mati, tidak sempat melarikan diri. Ada orang yang keluar dari rumahnya sehat, tabrakan, meninggal di tempat. Kejadian beberapa waktu lalu di Indonesia ada tsunami, ada longsor, ya. Semuanya itu teman-teman sekalian,
Kita bisa dengar kemarin dipublikasikan di media kita. Bagaimana mereka pada saat itu menceritakan, saya cuplikan seseorang anak muda di Palu waktu terjadi tsunami dan longsor. Itu menceritakan di media. Sambil dia mengatakan, sesungguhnya teman saya bersama saya jalan. Tiba-tiba tanah itu ya terjadi longsor dan berputar. Rumah itu rubuh dan teman saya pun disedot ke dalam. Saya sempat loncat pindah dari sana sini dan saya sempat selamat. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Padahal itu setiap saat bisa terjadi pada diri dia juga. Harusnya orang yang cerdas, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau ada depan mata dia peringatan terjadi, mungkin belum menimpa dia, tapi pada temannya, dia harus menyadari Allah sedang memberikan peringatan dia dan menyelamatkan agar dia sempat tobat, tidak seperti temannya. Berapa banyak orang di masa kita sekarang, kalau dari diskotik malam hari, balap-balap mobil, tabrakan. Temannya mati, dia tidak mati. Tapi dia cuma mengatakan syukur teman saya mati, bukan saya. Dia tidak ambil pelajaran. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Dan akan terjadi penyesalan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kayak kembali tadi ke surah Yunus ayat 50-nya. Ayat 51. Athumma idha ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian apabila terjadi azab itu, datang hukuman Allah. Kemudian kamu baru mempercayainya? Tanda tanya. Nanti kalau sudah jatuh, kemudian apabila terjadi siksa itu, azab itu datang. Kena penyakit tiba-tiba, tabrakan tiba-tiba, longsor, tsunami, gempa dan segala macam. Baru kamu percaya, kata Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya dan yakin? Padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang minta selalu disegerakan. Jangan ya akhi mabuk, ukhti jangan begini. Diingatkan, sudahlah nggak usah nggak apa-apa. Seakan-akan tidak datang siksaan. Begitu datang siksaan, ya baru menyesal. Ayat 52-nya. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, ya, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan kecuali seperti apa yang kamu lakukan saja. Kamu berbuat baik dapat balasannya. Kamu berbuat buruk kamu akan dihukum. Kalau ada orang yang masih menganggap remeh siksa-siksa Allah ini teman-teman sekalian. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang Allah sudah kasih kepada kita. Seperti misalnya kita pernah rasakan demam ya. Semua kita pasti pernah demam karena ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi hambanya. Kata Nabi SAW, sungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air. Di sini kita bisa lihat kalau kita rasa demam, mungkin anggaplah demam yang paling pernah kita rasakan misalnya 38, 48. Saya pernah demam 40 derajat. Panas sekali, waktu itu sudah harus dirawat, kami masih mahasiswa di Madinah. Luar biasa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Ini baru ujian kecil Allah datangkan dan cuma 1-2 hari. Bagaimana kalau orang didatangkan dengan panasnya api neraka, dibakar dan tidak ada jalan, tidak bisa negosiasi ya di hari kiamat itu, tidak bisa minta tolong sama siapapun. Neraka akan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak bisa diajak negosiasi. Ayat 53-nya, wa yastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, benarkah azab-azab yang kamu ancamkan itu akan datang? Katakan, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak akan bisa luput darinya. Ayat 54-nya. Ini masih surah Yunus sama ayat terakhir di surah Yunus ini. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap diri yang zalim atau berbuat musyrik, berbuat kekafiran, maksiat, tidak mau taubat, itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu pada hari kiamat nanti. Dan mereka menyebutkan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan siksaan itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil di hari kiamat, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kita baca ayat selanjutnya, mungkin ini ayat terakhir baru kita break dulu untuk sholat ya. Yaitu dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 39 yang bunyinya wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingatkan mereka hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia yang sudah beriman dan yang belum beriman. Ingatkan kepada mereka semua hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan di hari kiamat nanti
dan mereka dalam keadaan lalai dan juga mereka tidak beriman. Sebagai penutup kata-kata saya, kita break sholat isya dulu. Teman-teman, nanti hari kiamat ada 3 golongan orang yang menyesal. 3 golongan orang yang menyesal. Yang pertama, penyesalannya abadi, yaitu orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Ini kekal abadi penyesalannya. Karena mereka masuk neraka tidak ada peluang untuk keluar. Allah mengatakan tentang mereka masuk dalam neraka, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman punya kerabat, punya teman, punya tetangga non muslim, jangan pernah ragu untuk tawarkan masuk Islam. Kita cuma menawarkan hidayah di tangan Allah. Jangan pernah ragu apakah diterima atau tidak. Tawarkan saja Islam. Saya setiap kali ketemu orang non muslim, saya selalu bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Setelah dia jelaskan pendapat dia, lalu kemudian saya cuma menyampaikan dengan harapan dia bisa masuk Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka syahadat karena itu. Hampir mayoritas yang masuk Islam yang syahadat ini rata-rata tidak masuk akal. Mendengarkan azan, melihat muslimah pakai jilbab, hanya mendengarkan sebuah potongan ayat, mereka bisa syahadat. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan lagi selamanya. Maka dia akan masuk neraka selamanya. Yang kedua, orang yang menyesal, tapi ini sementara saja. Artinya menyesal karena mereka masuk ke neraka tapi masih bisa keluar. Ini adalah usatul mu'minin. Orang-orang beriman yang banyak buat dosa tapi tidak sempat bertaubat. Ini bahaya nih. Ya, walaupun nanti keluar dari neraka, tapi tetap menyesal. Mereka ini menyesal karena mereka masuk neraka, walaupun hitungan cuma beberapa hari, tetap menyesal karena siksaannya sangat menyakitkan. Siksaannya sangat menyakitkan. Karena di akhirat nanti tidak ada kematian.